Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah sebuah website yang lagi viral, namanya ChatGPT. Ketikkan saja di Google Chrome ChatGPT. Nah, ini nanti ada tampilan, ada login, ada sign in ya. Daftar dulu pakai email sebentar kok. Hanya pakai nomor WhatsApp pun jadi ada verifikasinya, nanti bisa dijawab. Nah, ini saya contohkan kalau kita ngetik pakai bahasa Inggris, misalnya tell me about electronic module misalnya. Nah, nanti dia jawab. Nah, jawabnya itu berparagraf-paragraf. Nah, seperti ini nih. Nah, ini otomatis seperti orang berpikir ya. Dia mengetik, menjawab pertanyaan kita secara langsung. Terlihat ada alat ketikannya, dia menjawab secara langsung. Nah, ini kalau sudah login seperti ini. Ini bisa kita ajukan beberapa pertanyaan pun bisa dijawab dengan ChatGPT, aplikasi pintar yang sedang viral. Nah, kalau sudah selesai, sudah dia berhenti ya. Kalau kita ajukan pertanyaan lagi, misalnya apa itu Google Formulir misalnya, nanti dia juga akan menjawab ya secara lengkap. Dia terangkan Google Formulir itu apa. Nah, dijelaskan dari paragraf ke paragraf secara langsung. Ini bedanya dengan Google. Kalau Google kita ketikkan, maka yang muncul itu ada beberapa macam sumber ya. Nah, kalau ini langsung dijawab secara langsung, terlihat dia sedang mengetik, bahkan saking meyakinkannya kita lihat dia berpikir terlebih dahulu. Ketikannya berhenti misalnya, seolah-olah sedang berpikir. Nah, ini sepertinya ini robot penjawab buatan ya, seperti Google. Kita ajukan lagi misalnya pertanyaan, buatkan saya sebuah puisi misalnya. Nah, maka dia juga akan otomatis menjawab, tentu katanya. Langsung dia buatkan puisi. Nah, puisinya ini kalau misalnya kita coba, siapa tahu kalau sudah mencoba, apakah puisinya sama, mungkin akan berbeda. Berarti referensi pembuatan puisinya dia banyak berarti ya. Ini betul-betul kecerdasan buatan yang mungkin nantinya akan menjadi saingan peramban lainnya ya. Saya coba lagi, misalnya buatkan sebuah tabel Pitagoras misalnya ya. Apakah bisa membuat tabel Pitagoras, rumus-rumus Pitagoras? Membuat tabel ya, yang saya harapkan di sini membuat tabel. Apakah dia mampu untuk membuat tabel? Kita buktikan. Nah, dia buat pengantar dulu. Nah, kemudian ternyata dia juga bisa membuat tabel otomatis tabelnya. Nah, ini canggih ini. Ini bisa kita coba, mudah sekali lagi. daftarnya tinggal diketikkan di Google Chrome ChatGPT gitu ya. Chat kemudian GPT. Nah, nanti ada dua pilihan, login dan sign in, antara masuk dengan daftar. Nah, kita kalau yang belum punya akun, klik daftar aja atau sign in. Kemudian bisa mendaftar melalui nomor WhatsApp ya, nomor HP, nanti ada kodenya. Setelah itu selesai, kita tinggal buat pertanyaan-pertanyaan. Dan ini pertanyaan bisa di copy dan juga bisa dihapus atau dibersihkan conversation-nya ya. Ini termasuk percakapan. Nanti kalau misalnya kita WhatsAppan, itu kan yang menjawab manusia asli. Kalau ini kan robot nih, semacam buatan, tapi ilmunya banyak, ilmunya luar biasa, cerdas ini. Saya minta sekali lagi, ini untuk tabel sudah terbukti. Saya minta, misalnya saya minta tuliskan profil pelajar Pancasila profil sekolah dulu lah, profil sekolah ya.
profil sekolah. Apakah dia tahu profil sekolah yang ada tersimpan di Google? Nah, dia menerangkan juga tuh. Tahu dia alamatnya. Ini luar biasa ini. Nah, sampai ke jumlah siswa. Luar biasa ya. Visi misi profilnya hampir sama lah dengan yang ditulis di Dapodik ya. Ini berarti perambannya kemana-mana ini. Ini luar biasa ini. Ini profil. Silakan nanti yang menyimak video ini dibuktikan dengan atau dicocokkan datanya ya. Dengan misalnya kalau mengajukan pertanyaan seperti ini, kemudian kita cocokkan datanya, apa yang kita ketahui dan apa yang dia ketahui. Nah, ini bisa juga disimpan ini ya, disimpan. Kemudian dia menjawab lagi, menyimpulkan lagi yang tadi ya, diulang lagi. Nah, ini bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun bisa juga menggunakan bahasa lainnya, dia semuanya paham bahasa. Tadi saya coba dengan bahasa Inggris dan kemudian saya coba dengan bahasa Indonesia. Nah, ini bisa dihapus ya, hapus conversation-nya, kita hapus yang klik yang sebelah kiri yang bergaris-garis, kemudian diklik, kemudian bisa dibersihkan conversation kita atau percakapan kita. Kalau mau buat percakapan baru, klik tanda tambah, kemudian kita tuliskan lagi, misalnya saya jajal ini dengan bahasa yang lain, perintah lain ya. Misalnya saya minta menuliskan surat Al-Ikhlas. Tahu nggak deh surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran misalnya ya. Nah, sure katanya, tentu saja. Nah, ini kan luar biasa ini, cerdas ini. Berpikir dulu dia, wah lanjut lagi. Luar biasa, dia bisa menulis Arab dengan cepat bahkan. Dengan artinya menggunakan bahasa Inggris. Selesai. Nah, surat Al-Ikhlas translation katanya. Luar biasa ya. Nah, silakan dites, dicoba ChatGPT ini. Siapa tahu ada beberapa pertanyaan yang memang membutuhkan jawaban, kita nggak tahu jawabannya, mau cari di Wikipedia atau Google Chrome ataupun di browser lainnya. Ini alternatif lain yang canggih ini, tuliskan misalnya tentang profil pelajar Pancasila. Nah, kalau yang sekarang lagi rame kan di pendidikan ini nih. Nah, dia memahami itu apa tidak? Wah, ini tulisannya berarti dia menjawabnya secara umum ya. Kita tidak spesifik berarti bertanyanya tadi. Aturannya mungkin tuliskan misalnya 6 profil pelajar Pancasila misal. Nah, ini dijelaskan tuh ya menggunakan bahasa Indonesia. Ini tergantung bahasa yang kita gunakan. Kalau kita mengajukan dengan pertanyaan bahasa Indonesia, dia jawab bahasa Indonesia. Kita mengajukan pertanyaan dengan bahasa Inggris, dia jawab dengan bahasa Inggris. Nah, ini dijawab semua tuh, panjang lebar. Bagi yang ingin menulis misalnya artikel ataupun lainnya, kita sebutkan saja misal yang pokoknya, pokok bahasan satu paragraf, dia akan menjelaskan. Tuh ya, luar biasa nih. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat dan takwa yang luar biasa nih. Nah, ini menjelaskan tadi tentang surat Al-Ikhlas ya. Kalau kita simpan, kemudian dia akan menyimpulkan juga apa yang ditanyakan tadi di awal ya. Nah, wih, canggih ini, sampai selesai dia jawab. Ini bisa diakses, mudah diaksesnya.
silakan dipraktikkan ya. Bisa dihapus, kita hapus conversationnya, percakapannya kita hapus, kita mulai awal lagi. Semua pertanyaan tadi sudah, Inggris sudah, Indonesia sudah, surat dari Al-Quran pun sudah ya, sudah semua. Saya tanya lagi lah, misal, tahukah kamu tentang channel YouTube saya misalnya ya? Apakah boleh meninjau atau mendeteksi pribadi, data pribadi seseorang dalam YouTube? Maaf, sebagai model bahasa yang dilatih oleh OpenAI, saya tidak dapat secara pribadi mengetahui atau mengakses informasi tentang semua. Wah, nggak boleh ini, berarti dia juga punya kode-kode etik sepertinya ya. Jadi tidak bisa dia, tapi dia menyarankan atau menjelaskan ke hal yang lain, misalnya tentang YouTube-nya. Wah, luar biasa ini. Silakan dipraktikkan, nonton ini langsung praktikkan. Ini sebuah portal ataupun website yang sangat canggih, bisa kita bertanya apapun itu, nanti alat ini akan menjawab ya. Website ini ataupun situs ini akan menjawab ya. Mungkin itu ya, coba saya ucapkan jajal, saya tutup percakapan ini misalnya, apakah dia akan menjawab ya. Oh, ini saya jajal dulu satu lagi lah, tentang Rengas Dengklok misalnya, tentang sejarah. Apakah dia juga memahami tentang sejarah? Oh, lengkap ya tentang sejarah, dari mulai awal pengertiannya, sejarahnya, latar belakangnya, sampai dengan ceritanya kenapa itu terjadi, legendanya pun ada, dan tulisannya pun berparagraf-paragraf ya. Luar biasa. Sejarah dia tahu, entah ini mengambil data dari sumber mana. Nah, ini yang tidak dicantumkan oleh ChatGPT OpenAI ini ya. Nah, selesai dia. Itu kalau sudah keluar tanda jempol ke atas dan ke bawah. Nah, kita ucapkan terima kasih misalnya. Oh, sama-sama jawabnya. Kemudian, apakah ada yang bisa dibantu? Saya bilang cukup. Apa jawabannya? Dia menjawab lagi, baiklah. Oh, punya tata krama juga ini ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dipraktikkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.